Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita bakal menyelami materi persiapan ujian CISA untuk hari kelima. Ini berdasarkan catatan dan sumber yang Anda kumpulkan. Betul. Dan misi kita hari ini tuh bukan sekedar menghafal fakta ya. Bukan ya? Bukan. Kita mau lihat ujian CISA ini sebagai sebuah cerita. Oke, cerita. Menarik. Cerita tentang gimana seorang auditor modern itu membangun benteng pertahanan, terus mengawasi ancaman di perbatasan baru, memimpin pas bentengnya diserang, dan yang paling penting, berpikir kayak seorang jenderal, bukan cuma prajurit biasa. Wah, saya suka banget kerangka itu. Jadi, kita mulai dari bangun benteng, yaitu kriptografi. Betul. Terus kita intip perbatasan baru di cloud computing. Habis itu, kita siapkan strategi perang lewat penanganan insiden. Dan terakhir, kita pelajari cara berpikir si jenderal buat menangin ujiannya. Sumber kita lengkap nih, ada dari Hemang Doshi chapter 11 dan 12, plus tumpukan contoh soal. Oke, kita mulai aja ya? Mari. Oke, fondasi pertama dari benteng digital kita, kriptografi. Jujur aja, ini area yang sering bikin pusing. Iya, banyak istilahnya. Nah, dari catatan Anda, perbedaan utamanya itu ada di antara enkripsi simetris sama asimetris. Intinya apa sih yang perlu kita pegang? Koin kuncinya sederhana banget, jumlah kunci. Enkripsi simetris itu anggap aja kayak kunci rumah. Anda pakai satu kunci yang sama buat ngunci dan buka pintu. Oke. Cepat, efisien, tapi masalahnya muncul pas Anda harus ngasih duplikat kunci itu ke orang lain. Gimana coba cara nyerahinnya yang aman? Nah, itu dia masalahnya. Kalau kuncinya tercecer di jalan, ya siapapun bisa masuk kan? Tepat. Disitulah enkripsi asimetris masuk. Dia pakai sepasang kunci yang istilah standarnya itu public key sama private key. Anggap aja public key itu kayak alamat email atau nomor rekening Anda. Oh, oke. Anda bisa kasih ke siapa saja tanpa khawatir. Oke, jadi saya bisa sebar public key saya di mana-mana. Terus, gunanya buat apa? Nah, siapapun yang mau kirim pesan rahasia ke Anda, mereka bakal ngunci pesan itu pakai public key Anda. Uniknya, pesan yang udah dikunci pakai public key itu hanya bisa dibuka dengan pasangannya, yaitu private key. Dan private key ini kan cuma Anda yang punya dan simpan rapat-rapat. Jadi masalah pengiriman kunci aman tadi Langsung beres. langsung teratasi. Oke. Jadi lebih aman ya buat distribusi kunci. Tapi, pasti ada minusnya kan? Nggak mungkin ini solusi sempurna tanpa kekurangan. Tentu. Dan ini poin penting yang ditekankan di materi Hemang Doshi buat ujian. Proses enkripsi asimetris, ini secara komputasi itu jauh lebih berat dan lambat dibanding simetris. Oh gitu. Kalau Anda pakai kunci asimetris yang super panjang, overhead atau beban komputasinya itu bisa signifikan banget. Detail soal performa ini sering sekali dijadiin soal jebakan. Tunggu. Ini bagian yang agak bikin saya bingung. Jadi konsep kunci-kunci ini juga berlaku di digital signature atau tanda tangan digital kan? Betul. Saya selalu kira tujuannya sama kayak enkripsi biasa, yaitu buat kerahasiaan, buat nyembunyiin isi pesan. Nah, ini dia momen pertama kita. Intuisi kita sering keliru di sini. Yang menarik adalah digital signature itu tujuan utamanya bukan kerahasiaan. Pesan yang ditandatangani secara digital itu isinya nggak dienkripsi, bisa dibaca siapa aja. Tujuannya itu dua hal lain yang krusial banget, integritas dan non-repudiation. Oke, kita bongkar satu persatu. Integritas artinya pesan itu dijamin nggak diubah di tengah jalan. Persis. Tanda tangan digital itu dibuat dari semacam sidik jari matematis sebuah dokumen yang kita sebut hash. Kalau ada satu huruf atau bahkan satu titik aja yang diubah di dokumen aslinya, Hash-nya berubah. hash-nya bakal berubah total. Akibatnya, tanda tangannya jadi nggak valid. Ini jaminan mutlak dokumennya masih asli. Lalu non-repudiation, jadi ini semacam bukti tanda terima digital yang nggak bisa dibantah ya. Betul sekali. Kayak kalau di dunia nyata, kita tanda tangan di atas materai, si pengirim lalu bisa bilang, oh itu bukan saya yang kirim. Analogi materai itu pas banget. Kekuatan hukumnya datang dari cara pembuatannya. Tanda tangan itu dibuat dengan menenkripsi hash dokumen pakai private key si pengirim. Karena cuma dia yang punya private key itu, ini jadi bukti otentik yang nggak terbantahkan. Siapapun bisa verifikasi pakai public key pengirim yang tersedia umum. Jadi buat ujian nih, kombinasi pemungkasnya apa? Kalau kita mau email kita itu rahasia dan otentik. Nah, ini skenario klasik CISA. Kombinasi terbaiknya gini. Pertama, pengirim nanda tanganin pesan pakai private key-nya buat jamin otentikasi. Oke. Kedua,
Seluruh pesan yang udah ditandatangani itu baru dienkripsi pakai public key si penerima. Jadi 2 lapis ya? Betul. Dengan begitu cuma si penerima yang bisa buka, dan dia tahu pasti pesan itu asli dan nggak diubah. Ngerti. Semua sistem kunci ini kan butuh semacam ekosistem buat ngelolanya ya, yang disebut Public Key Infrastructure atau PKI. Catatan Anda nyebut ada 3 pemain utama, CA, RA, dan CRL. Peran mereka masing-masing apa? Anggap aja Certificate Authority atau CA itu kayak kantor catatan sipil digital. Oke, catatan sipil. Dia pihak ketiga terpercaya yang tugasnya nerbitin KTP digital atau sertifikat. Dia yang mastiin kalau public key ini memang beneran punya orang yang ngaku-ngaku. CA juga yang lola daftar hitam yang disebut Certificate Revocation List, CRL. Itu isinya apa? Isinya itu daftar KTP digital yang udah nggak berlaku lagi. Misalnya karena dicuri atau kedaluarsa. Lalu RA ini apa bedanya sama CA? Nah, Registration Authority atau RA itu sifatnya opsional. Dia kayak agen lapangan buat CA. Tugasnya itu verifikasi awal. Verifikasi awal maksudnya? Jadi kalau Anda ngajuin KTP digital, RA yang bakal cek dokumen Anda, verifikasi identitas di awal, baru rekomendasinya diterusin ke CA buat penerbitan resmi. Simpelnya, RA validasi, CA yang nerbitin. Oke, benteng kita udah aman nih dengan kunci-kunci digital dan sistem KTP-nya. Tapi sekarang kerajaan kita ekspansi ke wilayah baru yang belum terpetakan, yaitu cloud computing dan virtualisasi. Ini pasti bawa resiko yang benar-benar baru. Apa yang paling perlu diwaspadai menurut sumber Anda? Ini satu hal yang sering banget menjebak orang pas mikirin resiko cloud, terutama buat model SaaS atau software as a service. Oke. Intuisi kita mungkin bilang resikonya ada di pelanggaran lisensi software kan? Iya, kedengarannya logis. Kita pakai software mereka, jangan-jangan kita langgar jumlah pengguna atau semacamnya. Ternyata, menurut sumber Anda itu keliru. Justru karena penyedia layanan sangat ketat monitor penggunaan, masalah lisensi itu jarang terjadi. Oh iya. Risiko sebenarnya yang sering diabaikan itu yang paling mendasar. Kinerja, kecepatan, dan ketersediaan. Anda itu sepenuhnya bergantung sama koneksi internet yang stabil. Kalau koneksi putus, ya bisnis Anda berhenti. Masuk akal? Itu resiko yang sangat operasional ya. Lalu, kalau kita bicara secara umum, resiko terbesar pas mindahin data ke cloud itu apa? Catatan Anda sangat jelas soal ini. Risiko terbesar dan yang paling jadi perhatian auditor itu adalah potensi pelanggaran undang-undang privasi data. Privasi data. Betul, jadi sensitivitas data jadi pertimbangan nomor 1, bahkan seringkali di atas faktor biaya atau reputasi vendor. Anda harus tahu persis data Anda disimpan di negara mana dan tunduk sama hukum privasi yang mana. Ini sering jadi pertanyaan di ujian, dan ada satu lagi jebakan praktis yang sering kelewat. Pas milih penyedia cloud, pastiin ada mekanisme yang jelas buat narik kembali semua data Anda kalau suatu saat Anda mau berhenti langganan. Oh, penting itu. Penting banget. Beberapa penyedia mempersulit proses ini. Ini bisa jadi strategi vendor lock-in yang ngejebak Anda dan nyusahin migrasi di kemudian hari. Benar-benar poin yang bagus. Gimana dengan virtualisasi? Dunia di mana satu server fisik bisa jadi puluhan server digital. Di mana celah terbesarnya? Risiko utamanya ada di jantung teknologinya, yaitu hypervisor. Hypervisor. Ini software yang nyiptain dan ngejalanin mesin-mesin virtual. Kalau konfigurasinya nggak bener atau nggak diamankan dengan baik, ini bisa nyiptain celah. Ibaratnya kayak dinding antar kamar hotel yang tipis banget. Tamu sebelah bisa ngintip. Betul, tamu di kamar satu bisa ngintip atau bahkan masuk ke kamar sebelah. Akses nggak sah antar mesin virtual itu mimpi buruk di lingkungan ini. Selain konfigurasi hypervisor, ada lagi? Ada, yaitu perbedaan fundamental antara lingkungan pengujian dan lingkungan produksi. Seringkali, tim pengembang itu uji coba di lingkungan virtual yang serba gampang dibuat dan dihapus. Tapi, aplikasi itu nantinya jalan di server fisik di lingkungan produksi. Beda arsitektur ya? Nah, perbedaan arsitektur ini bisa munculin masalah performa atau keamanan yang nggak kedeteksi sama sekali pas tahap pengujian. Oke. Nggak peduli seberapa kuat benteng kita atau seberapa baik kita ngintai wilayah baru, serangan pasti akan terjadi. Pasti. Saat itulah seorang jenderal benar-benar diuji. Ini membawa kita ke manajemen insiden. Apa prioritas utamanya? Tujuan utama dari setiap rencana respons insiden itu cuma satu, meminimalkan dampak, entah itu dampak finansial, reputasi, atau operasional. Oke.
Prosesnya sendiri punya beberapa tahap. Identifikasi, penahanan atau containment, pemberantasan atau eradication, pemulihan atau recovery, dan terakhir, mengambil pelajaran atau lessons learned. Dari semua tahap itu, apa yang harus dilakuin paling pertama kali pas alarm bunyi? Setelah, tentunya, mastiin nggak ada korban jiwa. Nah, ini poin krusial banget buat ujian. Prioritas pertama, nomor 1, absolut, adalah penahanan, containment. Containment. Tujuannya adalah mengisolasi masalah secepat mungkin buat menghentikan penyebaran kerusakan. Jangan dulu nyoba benerin, jangan nyoba-nyoba hapus virusnya. Bendung dulu masalahnya. Ibarat ada pipa bocor di rumah, tindakan pertama bukan mulai ngepel lantai, tapi lari dan tutup keran air utamanya dulu. Analogi yang sempurna. Tutup kerannya dulu, baru kita pikirin cara bersihin kekacauannya. Oke, setelah insiden berhasil dibendung, seringkali kita perlu melakukan investigasi. Disinilah konsep chain of custody muncul. Kenapa ini begitu penting? Chain of custody itu proses dokumentasi yang sangat teliti dan nggak boleh terputus tentang gimana sebuah bukti digital ditemuin, ditanganin, disimpan, dan dipindahin. Oh, jadi kayak logbook barang bukti di film-film detektif ya? Persis. Setiap kali bukti itu pindah tangan, harus dicatat siapa, kapan, dan kenapa. Pihak lawan bisa argumen kalau buktinya mungkin udah diubah atau terkontaminasi. Tanpa chain of custody yang kuat, semua temuan forensik Anda bisa jadi sia-sia. Wah, tekanannya tinggi. Terkait investigasi, sumber Anda ngasih satu tips teknis yang spesifik banget dan kayaknya penting. Betul, dan ini seringkali berlawanan dengan intuisi orang IT pada umumnya. Aturannya adalah, jangan pernah meribut sistem yang dicurigai udah disusupi. Tunggu, serius? Bukannya itu hal pertama yang biasa kita lakuin kalau komputer bermasalah? Udah coba di-restart. Tepat, tapi dalam konteks forensik, ngeribut sistem itu bencana. Itu bakal ngubah status sistem secara drastis dan menghapus semua bukti berharga yang cuma ada di memori volatil atau RAM. Oh, yang di RAM hilang ya? Hilang. Kayak proses malware yang lagi jalan, koneksi jaringan aktif dari peretas, semua itu bakal hilang selamanya. Jadi, apa prosedur yang benar? Prosedur yang benar itu segera putusin sistem dari jaringan buat containment, terus buat salinan atau image bit demi bit dari seluruh hard drive dan memorinya. Seluruh analisis forensik harus dilakuin di salinan itu, bukan di mesin aslinya. Oke, untuk menjaga keutuhan barang bukti. Betul. Jadi, setelah kita bongkar semua konsep teknis ini, mulai dari kunci digital sampai respon insiden, pertanyaan terbesarnya adalah, gimana Isaka ngubah semua ini jadi soal jebakan? Haha, nah ini dia. Karena mahamin materinya itu satu hal, tapi mahamin cara mereka nanya itu permainan yang beda banget. Catatan Anda punya beberapa petunjuk penting soal ini. Ini bagian terpenting buat lulus. Pertama, selalu perhatiin kata-kata kunci kayak most, best, first. Oke. Kata-kata ini sinyal kalau mungkin ada lebih dari satu jawaban yang benar secara teknis, tapi Anda harus pilih yang paling komprehensif atau prioritas tertinggi. Jadi kita nggak cuma nyari jawaban yang benar, tapi yang paling benar dari sudut pandang seorang auditor. Tepat sekali. Ini membawa kita ke poin kedua yang paling fundamental, pola pikir Isaka. Seringkali, jawaban yang paling teknis dan mendalam justru jawaban yang salah. Loh, kok bisa? Jika ada pilihan lain yang fokusnya ke manajemen, bisnis, kebijakan, atau tata kelola, Isaka mau auditor itu mikir dari perspektif resiko bisnis, bukan sebagai teknisi. Bisa kasih contoh nyata dari pola pikir ini? Oke, ada skenario klasik. Auditor IT nemuin tumpukan hard drive bekas di gudang yang mau dibuang. Pas diperiksa, ternyata datanya nggak dihapus dengan benar. Waduh. Dan perusahaan juga nggak punya kebijakan tertulis soal pembuangan media penyimpanan. Soalnya bakal nanya, apa tindakan pertama yang harus dilakuin auditor? Pilihan jawabannya mungkin kayak A. Langsung hapus data di semua drive itu. B. Laporin ke manajer IT. C. Rekomendasiin beli software penghapus data. Atau D. Laporin temuan dan rekomendasiin pembuatan kebijakan formal. Dan dengan pola pikir Isaka, jawaban yang benar adalah D. Oh, yang kebijakan ya? Betul. Mengatasi akar masalah dari sisi kebijakan dan tata kelola selalu jadi prioritas yang lebih tinggi daripada solusi teknis sesaat. Itu cara mikir manajer risiko, bukan cuma teknisi. Oke, saya coba tes pemahaman saya. Jadi kalau ada soal-soal serangan phishing yang berhasil nipu banyak karyawan, jawaban best kemungkinan besar bukan tentang masang firewall baru. Bukan.
atau software antivirus yang lebih canggih, tapi tentang pelatihan kesadaran pengguna, user awareness training. Tepat sekali, Anda udah nangkep esensinya. Oke. Karena phishing itu ngeksploitasi kelemahan manusia, maka solusi yang ngatasin akar masalah dari sisi manusia atau proses kayak pelatihan hampir selalu dianggap jawaban yang best atau most efektif dalam kacamata Aisaka. Dan terakhir, jangan pernah remehin hal yang paling dasar, kemampuan membaca. Baca soalnya 2 kali. Baca semua pilihan jawaban sampai selesai, bahkan kalau Anda udah yakin sama pilihan A. Seringkali jebakannya ada di detail kecil. Eliminasi dulu yang jelas salah ya. Betul, itu sangat membantu. Ini wawasan yang berharga banget. Sebagai penutup, sumber Anda ngasih 2 tips praktis yang sangat membumi. Pertama, lakukan simulasi ujian penuh. Salah satu tautan yang Anda berikan itu ada di Path to Publishing buat buku Hemang Doshi. Nggak ada yang bisa gantiin pengalaman ngerasain tekanan waktu, ngerjain 150 soal. Benar, itu buat ngelatih stamina mental. Ujian CSIA bukan lari sprint, tapi maraton. Harus terbiasa sama durasinya. Kedua, tips sederhana buat hari H. Tidur yang cukup malam sebelumnya, dan datang lebih awal ke pusat pengujian. Ketenangan pikiran, nggak buru-buru, itu keuntungan psikologis yang besar banget sebelum bel ujian bunyi. Tepat. Dan saat Anda nyelesain persiapan ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup buat Anda renungin, yang lebih dari sekedar buat lulus ujian. Apa itu? Resiko respon serangan, coba ambil waktu sejenak dan pikirkan, seberapa baik prinsip-prinsip ini sebenarnya diterapin di kerajaan Anda sendiri, yaitu di lingkungan kerja Anda sekarang. Di mana ada celah? Mikirin aplikasi dunia nyata dari materi ini bukan cuma bakal bantu Anda lulus, tapi juga bakal ngebentuk Anda jadi seorang profesional audit dan keamanan yang jauh lebih tajam dan efektif.